Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta, dan jika engkau bertanya, maka jika engkau bertanya. Fa in qulta, maka jika engkau bertanya. Fa idza jazal bahthu wal istiqsa'u. Fa idza, maka jika jazal bahthu, jaza boleh, al bahthu membahas, meneliti, wal istiqsa'u dan benar-benar meneliti, memeriksa, an kulli syai'in, atas segala sesuatu, an kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fasada alaina ma na'khudhuhu fi hadzal zamani. Fasada alaina, rusak, fasada rusak, alaina kepada kami, atas kami, ma na'khudhuhu, apa yang kami ambil, apa yang kami dapat, fi hadzal zamani, di zaman ini. Jadi ada yang bertanya gini, kalau boleh meneliti dan mencari-cari tahu segala yang diterima sama kita, maka semuanya rusak di zaman ini. Tidak ada yang benar-benar bersih, kotor. Wa ta'adzarul amru bimarratin, wa ta'adzarul amru, dan wa ta'adzaru angel, susah, amru perkara, bimarratin sekali. Maksudnya perkara ini susah sekali. Wa ta'adzarul amru bimarratin, dan susah sekali perkara ini. Perkara apa? Ala sahibil wara'i, untuk menjadi ahli wara'. Karena la budda lahu, tidak bisa tidak, la budda, tidak bisa tidak, lahu, menjadi ahli wara', itu min balaghin, dari balaghin di sini maksudnya bekal, sangu ya, bekal. Yuballighuhu, yang menghantarkan, ila taati, kepada ketaatan. Maksudnya kalau kamu bertanya, andai setiap yang datang kepada kita harus diteliti, ya susah, karena zaman sudah rusak. Artinya sangat susah menjadi ahli waro di zaman ini. Saking susahnya, la budda lahu min balaghin yuballighuhu ila taati. Kalau mau jadi ahli waro harus punya perbekalan, harus berbekal yang bisa mengantarkan ke taat. Punya bekal sendiri, makan, nanam sendiri, gitu. Minum, ngebor sendiri sumurnya, gitu, semua. Ini ta'adzarul amru, ini susah sekali, ini perkara yang susah sekali.
kata yang bertanya gitu, kepada Imam Al-Ghazali. Repot lah. Dengan kata lain, repot sekali ini. Melanjutkan yang Rabu lalu ya, tentang ahli fasar itu. Lanjut ke sini masih berhubungan. Apa jawab beliau? Fa'lam, maka ketahuilah, anna, sesungguhnya, thariqal wara'i, jalannya orang waro' itu, thariqun syadidun, itu jalannya syadidun apa? Berat ya. Jalannya berat. Wa anna, dan sesungguhnya, man, siapa, qasoda, yang bermaksud, sulukahu, melewati jalan waro' itu, yushtaratu, mensyaratkan ya, ada syarat bagi yang mau menjalani jalan waro'. Apa itu? An, syaratnya adalah yuwattina nafsahu wa qalbahu. Yuwattina nafsahu wa qalbahu, ketenangan nafsahu, ketenangan jiwa atau ketenangan dirinya, wa qalbahu, dan hatinya. Dia yang melewati jalan waro' harus punya ketenangan jiwa. Ala ihtimali syiddati, atas ihtimal itu mendorong atau ya, untuk membantu, ala ihtimali syiddati, keteguhannya itu, asyiddati, keteguhan. Imam Al-Ghazali, begitu ada yang nanya, wah kalau saya mau jadi ahli waro' susah dong, karena satu, zaman sudah rusak, terus setiap yang diterima harus diteliti dulu, ini sumbernya dari mana, repot. Respon beliau, ya memang jalan ini susah, jadi nggak dibikin gampang. Bukan yang jawabannya gampang, enggak, ya memang susah. Thariqul wara'i thariqun syadidun, wa anna man qasada sulukahu, dan siapa yang mau melewati jalan ini ada syarat, harus tenang jiwanya, hatinya, karena punya dorongan yang kuat. Jadi gini, pernah lihat air sungai? Pernah. Sungai itu ada yang airnya alirannya ada yang tenang, ada yang apa? Deras. Biasanya yang tenang itu gimana? Kalau kita nyemplung di situ dalam ya. Tapi kalau yang deras itu biasanya dangkal, cetek ya. Air beriak, tanda tak dalam, peribahasa gitu ya. Air beriak, tanda tak dalam. Air beriak, rame, berisik, shh, itu tandanya cetek, tak dalam. Tapi kalau air tenang, lewat sungai, tenang, hati-hati, nyemplung situ, dalam. Nah, orang yang melewati jalan waro, yang mau melewati jalan waro, itu dia harus tenang, setenang aliran sungai, karena dia punya kedalaman. Kedalaman apa? Kedalaman keinginan untuk menjadi orang yang berhati-hati. Ahli waro itu kan orang yang berhati-hati. Kalau kamu ingin berhati-hati, berarti kamu harus kuat sekali keinginanmu untuk berhati-hati itu. Di dalamnya sangat kuat,
sehingga yang muncul adalah ketenangan. Sementara yang bertanya ini berarti ya belum dalam keinginannya untuk menjadi ahli waro, sehingga munculnya ketidaktenangan ya lewat pertanyaan itu. Kalau semua dibahas, semua dicek, ya tidak akan bisa, nggak ada yang nggak rusak gitu, kata si yang nanya. Susah, ya memang susah, cuman seberapa dalam keinginanmu, nanti itu akan menunjukkan setenang apa diri. Wa illa, dan jika tidak begitu, fala yatimmu lahu dzalika, maka fala yatimmu, tidaklah sempurna, lahu, kamu melewati jalan waro itu, dzalika, dengan itu. Kalau tidak dengan ketenangan dan dorongan yang kuat, ala ihtimali syiddati, dorongan yang kuat, maka tidak sempurnalah melewati jalan waro atau kehati-hatian. Walihadzal ma'na, dan bersama dengan makna ini, yang dimaksud dengan makna ini, saral kathiru min ahlil wara'i wassabiquna. Saral kathiru, saro apa? Telah berjalan, bepergian. Al-kathiru, banyak yang telah bepergian, berjalan, mengembara, ya, mengembara. Min ahlil wara'i, dari ahli wara', wassabiquna, dan orang-orang terdahulu, ila jabali, ke gunung Lubnana, ke gunung Lubnana. Apa Lubnana? Maksudnya adalah Lebanon. Pernah dengar Libanon? Pernah dengar? Wa ghairihi, dan sekitarannya. Di orang dulu sebelum Imam Al-Ghazali terdahulu, dan para ahli wara' di zaman itu atau sebelumnya, itu banyak yang mengembara sampai ke gunung-gunung Libanon dan sekitarnya. Libanon itu di mana? Libanon di mana? Pernah dengar Libanon? Benua apa Libanon? Eropa bukan? Bukan. Ya, bukan. Apa? Afrika? Amerika? Asia? Masih Asia. Libanon masih benua Asia. Jadi kalau di peta itu Mesir nih, Mesir kan ada yang di pinggir pantainya. Mesir ada yang di pinggir pantai kan? Salah satunya kota Iskandaria atau Alexandria. Yang kalau baca novel ayat-ayat cinta, nah di situ. Pernah baca novel itu nggak? Iskandaria, Alexandria. Terus ke timur nanti ada jalur Gaza, Palestina, pinggir-pinggir pantai itu Palestina. Nah, sebelah atas peta itu berarti selatan atau utara? Kalau atasnya peta utara, di atas. Nah, atasnya Palestina itu Libanon. Jadi Libanon itu berbatasan negara, kalau sekarang jadi negara, dengan Palestina. Sebelah timurnya Libanon itu Suriah, Damaskus, kota Damaskus. Dekat dengan kota-kota besar Islam pada masa itu ya. Masa-masa itu kota besar kan Madinah, Mekah jelas, Baghdad, Damaskus, kota-kota besar. Nah, ini orang-orang banyak yang ke gunung-gunung di Libanon, menyepi. Faqtasaru ala aqlil hashishi. Faqtasaru
mencukupkan. Ala aklil hasisi, dengan makan makan al hasisi, rumput suket, dengan rumput di gunung-gunung Lebanon itu. Wasamaratin, dan buah-buahan, tafihatin itu yang tidak terlalu enak ya, tidak terlalu lezat ya, biasa, rasanya biasa. Tahifatin la syubhata fiha, jelas tidak ada syubhat bihalin di kondisi itu. Jadi ahli waro zaman dulu ke gunung makan rumput, makan buah, enggak syubhat. Wah, repot. Ya memang repot katanya. Memang begitu. Fakta soru, maka ngalap, mencari, ala fakta soru, maka ngalap, cukup, merasa cukup, ala aklil hasisi, ingatasi mangan hasis, suket apa? Rumput, wathamaratin, dan buah, tafihatin yang tidak terlalu lezat. Jadi kita dapat gambaran nih orang-orang terdahulu saking inginnya menjaga dari hal yang subhat sampai ke gunung. Orang sekarang ada tidak? Kesini ke gunung atau bukan? Naik gunung apa turun gunung kesini? Kata orang Bandung turun. Kata orang pantai kesini naik. Faman samat himmatuhu ila naili manzilatil wara'il a'la fa'alaihi an yahtamala syada'ida wa yasbiru 'alaiha. Faman, maka siapa, samat yang tinggi, himmatuhu, cita-citanya, keinginannya, ila, kepada naili, mendapatkan manzilatil wara, kedudukan wara al-a'la, yang tinggi. Siapa yang bercita-cita memperoleh derajat wara yang tinggi, fa'alaihi, maka baginya an yahtamala syada'ida, maka baginya harus punya dorongan yang kuat, yahtamala syada'ida, wa yasbiru, dan bersabar, 'alaiha, atasnya. Kira-kira pergi ke gunung, mengasingkan diri, makan rumput, lalu makan buah-buahan yang seadanya, itu butuh dorongan yang kuat apa? Kuat banget. Harus kuat ya. Wa yasbiru 'alaiha, dan bersabar atasnya. Wa yasluka tariqa, dan mau menjalani jalan itu. Dia yasluka tariqa, mau melewati jalan itu. Ulaika, mereka itulah, liyanala manzilatahum, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kedudukannya, derajatnya, manzilatahum. Kenapa mendapatkan kedudukan itu? Karena sudah punya dorongan yang kuat, yahtamilas syada'ida, mau bersabar, wa yasbiru 'alaiha, wa yasluka tariqa, dan mau melewati jalan itu, jalan yang berat itu. Akhirnya sampai kepada kedudukan ahli waro. Cukup. Mau, silahkan. Yang belum atau bukan di situ jalannya, lanjut lagi jawaban Imam Al-Ghazali, wa amma in aqama bainan nas, dan jika kamu ada di tengah-tengah manusia, ada di masyarakat,
Wa amma in aqama bainan nas. Nah, ini mungkin hampir kita semua ada di sini nih di kalimat ini. Wa amma in aqama bainan nas wa akala mimma yatadawalunahu fi aidihim wa akala, dan kita juga makan mimma dari apa-apa yatadawalunahu fi aidihim dari hasil usaha bersama dengan orang-orang di sana, di masyarakat ya, kita hidup di masyarakat, bekerja di tengah masyarakat ya. Makan juga dari sana, ada di sana. Falyakun indahu bimanzilatil maitati. Ya, falyakun indahu bimanzilatil maitati. Maka olehmu ya, terhadap keadaan itu anggaplah sedang berada di bimanzilatil maitati, sedang menghadapi apa? Maitati, bangkai, mayit ya, bangkai. Jadi sedang seperti kita sedang akan memakan bangkai gitu. La yaqdumu 'alaiha illa inda dzururati. La yaqdumu 'alaiha illa inda dzururati. Tidak akan, kalau kepada bangkai itu kan kita tidak akan menyantapnya, kita tidak akan memakannya illa kecuali dalam keadaan darurat. Nah, bangkai boleh dimakan? Tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Tsumma, kemudian la yatanawalu minha, tidak menerimanya dari itu ya, makanan-makanan itu illa bimiqdarin, kecuali secukupnya, sesuai kadarnya. Illa bimiqdari ma yuballighuhu ila taati, yang sekiranya bisa untuk membantu kita beribadah, mengantarkan kita beribadah atau taat. Fayakunu lahu uzrun, yang demikian itu adalah uzur fidzalika. Wala yadurruhu, dan tidak madarat, wa in kana fi aslihi syubhatun, jika pada aslinya keadaannya apa-apa yang kita terima itu ternyata syubhat. Kamu bilang sekarang zaman sudah rusak, jadi apa-apa yang diterima pasti kotor, kata Imam Ghazali, ya anggap saja sedang akan makan bangkai. Kalau lagi makan, kalau keadaan darurat kan makan bangkai boleh. Oleh karena makan bangkai, jadi ambil secukupnya. Jangan bilang zaman rusak tapi segala dimakan, kan jadi aneh. Katanya bilang zaman sudah rusak tapi semua dimakan. Kalau bilang zaman sudah rusak maka makan secukupnya, ambil secukupnya. Kenapa demikian? Karena uzur, dan yang dalam keadaan uzur tidak akan jadi madarat. Wala yadurruhu wa in kana fi aslihi suhbatun. Seandainya apa yang kita makan, apa yang kita terima itu pun ternyata aslinya adalah subhat, tidak apa-apa, tidak akan membahayakan. Fa innallaha ta'ala aula bil udri. Fa innallaha ta'ala aula bil udri. Karena sungguhnya Allah Ta'ala yang paling lebih berhak menerima uzur. Maksudnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cukup ya. Jadi hari ini apa? Ada yang bertanya kepada Imam Al-Ghazali. Yang bertanyanya itu,
wahai imam gitu ya, kalau setiap yang kami terima harus diperiksa, ada yang ngasih hadiah diperiksa dari mana, maka semuanya akan kotor, semuanya akan subhat gitu. Sebab zaman sudah rusak. Gimana? Lalu jawaban imam apa? Ya memang begitu. Karena untuk menjadi ahli waro, ahli yang hati-hati itu jalannya sulit. Dan orang yang mau melewati jalan yang sulit ini harus tenang, jiwanya tenang, hatinya. Dan ketenangan itu lahir dari dorongan yang sangat kuat, kedalaman keinginan, cita-cita yang tinggi. Lalu Imam Al-Ghazali ngasih contoh orang-orang terdahulu itu ada yang sampai bepergian mengembara sampai ke gunung-gunung di Libanon. Di mana? Libanon. Untuk bisa selamat dari syubhat, sehingga yang mereka makan adalah rumput dan buah-buahan. Tapi ada tapinya berikutnya. Untuk yang sudah hidup berkegiatan di tengah masyarakat, makan dari sana, usaha di sana, maka di dalam ininya loh kita ngelihatnya itu anggap saja sedang, kalau mendapat makanan pemberian itu anggap saja seperti layaknya melihat bangkai. Artinya apa? Melihat bangkai itu ya tidak banyak yang kita makan, tidak banyak yang kita konsumsi. Jangan sampai jadi orang yang bilang zaman sudah rusak, tapi segala hasil dari zaman ini dimakan semua. Ini kan seperti menelan ludah sendiri ya, apa diludahi karena jijik tapi kok dimakan, dijilat juga. Aneh. Kalau melihat zaman rusak ya secukupnya saja. Kemudian apakah yang secukupnya itu nanti akan berbahaya? Tidak. Karena uzur, kita dapat uzur. Jadi sebenarnya Imam Al-Ghazali menghendakinya kita harus berhati-hati menjadi ahli waro sesuai kadar kemampuan kita masing-masing ya. Allahu a'lam bishawab. Ayo kita doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya benar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.